Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saropa dari Cirebon, Buya. Izinkan mau belajar, mencoba mengapresiasi puisi Buya malam ini. Yang saya baca, saya pahami dari lembaran pertama sampai lembaran ketiga itu soal kehidupan bermula dari dalam diri kita, bermula dari keinginan kita untuk memiliki. Disitulah akan terjadi rasa kehilangan yang menyakitkan. Di lembaran keempat, bahwa kehidupan yang kita rasakan pun itu bisa dari luar diri kita, yaitu kejadian alam semesta, misalnya dari teman-teman kita. Nah, menurut saya membaca ini sangat luar biasa ketokohan aku yang membimbing. Mohon maaf kalau saya bisa istilahkan wanita cantik dengan pipi yang merona, senyumnya yang manis. Ini Sang Juwita. Sang aku sangat membimbing perjalanan Sang Juwita dalam kehidupan dan cintanya, bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi baik dari dalam diri maupun dari luar semesta itu akan selesai pada pemikiran prangsane dheweke bae. Bahwa bila punya pemikiran yang berbaik sangka kepada Tuhan yang Maha Kasih Sayang, selesai. Ini saya sangat mengapresiasi tulisan yang di halaman 8, bahwa nanti tugas berat untuk dilakukan di saat mendatang adalah ketika engkau memaksakan perasaanmu sendiri untuk menempuh jalan lain yang tidak sesuai sama sekali dengan cita rasamu dan bertentangan dengan jalan pikiranmu sendiri. Subhanallah. Ini suatu keterpaksaan hati bila berprasangka pengorbanan yang dia lakukan adalah pengorbanan. Jadi yang selama ini yang masih suka saya rasakan, mencintai itu ternyata masih mencintai diri sendiri saat memaksakan orang lain harus seperti keinginan saya. Tetapi puisi-puisi Buya ini sangat luar biasa menyadarkan bahwa perbedaan itu keniscayaan, kehendak Tuhan. Jadi bila punya kekasih atau pasangan yang berbeda, kalau masih berpikir yang kita lakukan adalah keterpaksaan demi kebahagiaan orang lain, bukan cinta. Karena cinta bukan kesakitan, tetapi membahagiakan. Yang dia lakukan nanti akan selesai pada pemikiran dia sendiri berdamai dengan hati dan alam semesta, bahwa demi cintanya apapun yang dia lakukan bukan suatu pengorbanan, tetapi suatu kenikmatan. Itu menurut bacaan saya. Dan closing statement dari puisi Buya malam ini tentang pemberian cincin kepada Sang Juwita itu adalah pancingan. Buya sering sekali bilang kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan bukan dari berharap meminta, tetapi dari memberi. Di sini jelas sekali, dengan memberi itu nanti akan ada ending yang luar biasa. Mungkin itu
mohon maaf Buya bila banyak kekurangan. Saya ingin belajar tentang peka rasa soal puisi Buya. Mohon maaf. Kemudian ada pertanyaan saya yang tidak dalam konteks puisi ini. Kalau tadi hanya sangat apresiasi, saya berterima kasih, sangat senang sekali dengan puisi-puisi Buya selama ini, tidak pernah terlewatkan. Kalau pertanyaan dari sayanya, saya sangat ingin tahu arti husnul khotimah dan perjumpaan dengan Allah. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bunda Saropah itu ya. Iya. Terima kasih apresiasinya, dan Buya ini sangat apresiatif sekali dari mulai halaman pertama, dari halaman per halaman sangat diapresiasi oleh Ibu Saropah dari Cirebon ini. Kemudian berikutnya ada pertanyaan Buya. Mungkin yang saya maksud ya, kalau saya tangkap ketika ada berita duka cita Buya, orang selalu mengatakan semoga husnul khotimah. Kemudian husnul khotimah yang dalam hal ini itu seperti apa sih? Atau husnul khotimah yang diinginkan oleh Allah itu seperti apa terhadap perjumpaannya nanti dengan Allah? Seperti itu Bu ya. Iya, husnul khotimah itu kan namanya happy ending. Happy ending itu, kalau happy ending itu film India. Suka nonton film India enggak? Di akhirnya kawin terus joget gitu. Seperti itulah ya. Jadi pengertian kita arti husnul khotimah itu nggak bisa ditebak. Ada orang mati lagi sholat Isya, lagi sujud lekes mati, ya Allah hebat banget. Belum tentu. Ada orang mati lagi ngelacur gimana? Lagi mabok, kita nggak tahu. Sebab bisa saja ada seorang waliullah yang diduga oleh masyarakatnya ini waliullah, supaya nanti makamnya jangan dikebuli menyan, dia berpura-pura melacur padahal tidak melacur, tidak apa. Wah, wali dalban selamat kan? Iya kan? Seperti itu. Jadi sangat tersembunyi sekali. Jadi hanya satu yang mungkin dapat saya jelaskan, bahwa husnul khotimah itu akhirnya sebelum meninggal dunia mendapatkan pengampunan total dari Allah atas segala dosanya itu. Iya kan? Dan dia menghadapi kematian dengan dalam keadaan damai. Itu saja persoalannya. Adapun bagaimana khotimah, mati masih banyak utang, yang jangan dihitung dengan utang dong. Itu nanti dilunasi oleh Allah kok. Selagi yang kau ada niat bayar, kemudian mati, dilunasi sama Allah. Tapi jangan cerita sama orang ya. Nanti utangnya nggak bayar. Allah yang tahu kamu punya maksud atau tidak. Allah akan melihat hatimu. Kalau kamu ingin bayar, sengaja oleh Allah tidak dilunasi utang kamu itu, artinya tidak diberi rezeki yang banyak supaya bisa berutang, supaya kamu sampai akhir hayat hati kamu ngenes. Ya, kita menderita bisa semacam itu. Nah, lalu apa cirinya husnul khatimah? Wajahnya berseri, bersinar. Ini yang cerita lebek nih, ya belum tentu juga. Husnul khatimah itu tidak dengan fenomena yang lahiriah ini, enggak. Nanti ada orang mati, wow, ini pertanda hidupnya nggak baik. Waktu mati hitam wajahnya.
Orang kalau matinya kena jantung hitam makanya. Iya, iya kan gitu. Ya, ya tidak juga lah. Jadi cobalah kita jangan mengandai-andai. Ya pokoknya yang inti saja orang yang husnul khotimah itu ialah sebelum meninggal dunia dia mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Makasih, gitu aja.